Pemirsa, di penghujung tahun 2016 masih ada sekitar 110 kasus yang ditangani KPK dan belum terselesaikan. Beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik seperti kasus BLBI, kasus Bank Senturi, Hambalang, termasuk kasus pengadaan proyek KTP elektronik belum menjerat seluruh pihak yang terlibat, terutama pelaku intelektualnya. Dari 110 kasus yang belum berkekuatan hukum tetap, kasus mana yang akan menjadi prioritas pertama KPK? Akankah KPK mampu menyelesaikan kasus-kasus besar yang sudah berlangsung lama, dan bagaimana pula KPK akan memperkuat diri agar dalam penanganan dan penindakannya tidak masuk angin, termasuk berujung pada upaya kriminalisasi. Kita akan membahasnya bersama narasumber Divisi Investigasi ICW Tama S. Langkun, dan kami juga nanti akan bergabung dengan juru bicara KPK Febri Diansyah. Saya akan sapa dulu yang di studio. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Prime Time Talk. Nanti kita akan mencoba menyapa juru bicara KPK Febri Diansyah, tetapi masih belum tergabung hingga saat ini. Saya ke Mas Tama terlebih dahulu. Mas Tama, ini angkanya ada 110. Apakah ICW punya data, informasinya ini terhambatnya di level atau di tahapan yang mana? Terus terang kita butuh waktu ya kalau untuk menghitung misal dari 110. Kalau tadi pernyataannya adalah belum berkekuatan hukum tetap, memang ada banyak sekali. Karena kan perkara-perkara itu kan harus sampai tahap di Mahkamah Agung misalnya, kebanyakan ya, itu sampai di tahap kasasi, bahkan ada yang PK begitu untuk sampai tahap selesai, itu baru inkrah kan. Tetapi tentu kalau yang kita lihat kan sebenarnya kalau sudah masuk persidangan itu hampir sebagian besar dia pasti vonis bersalah. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir terhadap putusan-putusan yang belum inkrah. Justru KPK itu harus khawatir terhadap perkara-perkara yang itu belum naik ke persidangan. Nah, ini yang kemudian dihitung ada banyak. Tadi sudah disinggung misalnya soal Hambalang misalnya. Kita ingat Hambalang itu kan awalnya dari kasusnya Nazarudin. Beranak pinak, banyak Hambalang, kemudian terakhir misalnya 2016 Cul baru diperiksa sebagai tersangka. Nah, IKTP sendiri misalnya kasusnya tahun 2011, 2012, dia tersangka 2014, 2016 juga belum selesai. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya kita ingat kasusnya mantan Menkes ya, Siti Fadila Supari yang kemudian diambil alih dari Bareskrim tahun 2014, sekarang juga belum selesai. Oke, kalau boleh mundur sedikit. Terminologi kata selesai itu baru bisa dibilang selesai itu sampai mana sih sebenarnya? Sebetulnya kalau dalam bahasa hukum kan inkrah ya, ketika dia sudah berkekuatan hukum tetap, maka saat itu pula itu sudah bisa dieksekusi. Ya mungkin ada upaya hukum lain misalnya seperti tadi upaya hukum luar biasa seperti PK ya, peninjauan kembali. Tetapi ketika dia sudah inkrah sebetulnya sudah selesai. Nah, mungkin sekarang yang dimaksud oleh Pak Agus adalah perkara-perkara yang belum inkrah. Nah, tetapi kan kalau kita lihat kebiasaannya, bukan artinya sudah disidang gitu ya? Bukan artinya tersangkanya baru di level ini. Kita berharap ada level yang lebih tinggi lagi atau aktor intelektual gitu. Mungkin yang dimaksud kalau belum inkrah berarti tadi ya, mungkin belum selesai proses persidangan masih berlanjut. Tetapi kalau kita lihat kan kita belajar misalnya perkara-perkara yang sudah lewat dari pengadilan tipikor, kalaupun dibanding itu kecenderungangannya malah lebih berat lagi. Nah, lebih berat. Dan sekarang sudah mulai ya ada tren misalnya kuasa hukum sudah mikir ulang tuh kalau dia mau PK atau soal PK dia mau kasasi misalnya sudah cukup baik. Sudah selesai. Nah, itu yang kemudian jadi catatan. Tetapi kan tadi ya yang saya justru lebih tertarik melihat soal utang KPK ini adalah perkara-perkara yang sudah lama tapi dia mangkrak. Ini yang menurut saya agak bahaya. Kalau kemudian kasus di KPK sampai lebih dari 2 tahun, terus bedanya KPK, kepolisian sama kejaksaan itu di mana? Karena kan KPK diharapkan begitu dia lahir, dia adalah lembaga yang menangani perkara korupsi yang bisa maksimal gitu ya. Nggak ada lagi perkara ditunda, nggak ada lagi perkara-perkara yang belum selesai, ganti pimpinan, dan kemudian terbengkalai. Ini yang kemudian bahaya menurut saya. Kalau secara teori, dulu kita mengetahui bahwa kasus korupsi itu kan sulit dibuktikan, maka kemudian lahirlah KPK dengan teknik operasi tangkap tangan. Itu jaminan akan kemudian divonis bersalah. Tetapi ketika sudah ditangkap tangan, memang yang melakukan suap, kemudian yang disuap, tetapi untuk kemudian mencari tahu siapa di balik mereka atau siapa yang mengutus mereka, itu butuh waktu bertahun-tahun. Apakah ini kita masih bisa berharap nanti dalam tahun kesekian akan kemudian terungkap begitu? Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan kan. Kalau misalnya dalam perkara korupsi, kalau dia sudah kena operasi tangkap tangan, kemudian dia tertangkap dengan barang bukti, alat bukti, tadi ada saksinya, ada barang buktinya, mudah sekali kemudian itu pembuktian. Udah susah. Itu sudah
99,9% pasti vonis bersalah karena sudah tertangkap tangan. Pembuktiannya pun tidak sulit, cuma yang susah adalah menangkapnya. Kalau kasus-kasus yang lain kan terbalik ya. Kalau dalam kasus yang berhubungan sama kerugian negara, KPK harus menghitung kerugian negaranya dulu. Dicari dulu mana nih perbuatan melawan hukumnya, dicek satu-satu, diurut aturannya. Itu lebih susah pembuktiannya. Tapi kalau sudah operasi tangkap tangan, mungkin kerjanya yang susah. Nyadapnya yang susah, teknik penangkapnya yang susah, tetapi begitu dia sudah tertangkap, sudah selesai, sudah perkaranya sebetulnya. Nah ini yang kemudian yang penting adalah dari operasi-operasi itu kan sebetulnya siapa sih pelaku utamanya? Nah ini yang kemudian kadang-kadang jadi pertanyaan besar misalnya di kasus-kasus KPK. Sebagian besar misalnya kita ingat dulu kasus hibah kereta ya, walaupun itu bukan operasi tangkap tangan, tetapi kan yang ditangkap hanya proses di dirjennya saja. Padahal kebijakannya udah jelas-jelas menteri yang tanda tangan. Nah yang seperti ini kan sering terjadi, artinya kalau kita lihat selama beberapa tahun terakhir, kerja KPK memang luar biasa. Tetapi baru sampai tahap membongkar, bukan menuntaskan. Maka dibongkar, ditangkap-tangkapin beberapa orang. Itu menjadi efek jera, orang juga ragu-ragu lagi mau korupsi. Tetapi yang jadi persoalan itu belum selesai. Tadi yang saya katakan misalnya Akil aja. Dari Akil aja misalnya, 2 bupati yang belum juga jalan betul-betul ya, prosesnya itu sudah tersangka, Bupati Empat Lawang, Bupati Buton, ya. Ini masih menggantung sampai tahun 2017. Akilnya ini sudah selesai. Nah ini yang kemudian kan jadi persoalan, bagaimana kemudian perkara-perkara itu betul-betul selesai. Kalau dari analisa ICW, apa sih sebenarnya proses yang menghambat pembuktian setelah kasus suapnya sendiri kemudian disidangkan, tetapi kita ingin mengetahui lanjutan kasusnya, apa yang menjadi hambatan KPK? Banyak ya, kalau kita lihat soal apa kan yang paling mengerikan dari upaya-upaya KPK adalah fight back ya. Nah, yang namanya koruptor ketika ditangkap dia pasti ngelawan dong. Itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Nah, fight back ini yang kadang-kadang prosesnya menjadi sangat lama. Misalnya juga yang paling mengerikan misalnya seperti kriminalisasi pimpinan KPK. Itu sudah pasti. Begitu pimpinan KPK tersangka, dalam sebulan sampai berapa bulan ke depan tuh freeze perkara, sama sekali nggak ada aktivitas. KPK cuma sibuk sama yang namanya rapat koordinasi. Itu sudah terjadi. Nah, itu kan menghambat. Kemudian yang lain-lain misalnya upaya-upaya yang legal, tetapi itu sangat menghambat. Misalnya judicial review. Kita undang-undang KPK itu kalau hitungan saya adalah undang-undang yang paling banyak di judicial review. Lebih dari 17 kali judicial review. Lebih dari 17 kali? Itu di JR. Tapi kan kemudian hasilnya nggak semuanya merugikan, tapi ada beberapa yang justru malah menguatkan posisi KPK. Misalnya soal terakhir ya, kasusnya yang di judicial review oleh kasus kasus apa yang melibatkan salah satu pengacara, OC Kaligis. OC Kaligis. Nah itu justru malah menguatkan posisi penyidik independen di KPK. Nah itu yang kemudian terjadi, tetapi kan ini menghambat prosesnya. Jadi KPK kadang-kadang terkatung-katung. KPK bisa nggak nangani penyucian uang di judicial review. Akhirnya tertunda penyucian uangnya, tetapi MK bilang KPK bisa, baru dia naik. Nah ini yang kemudian hambatannya banyak sekali. Memang. Kalau kemarin Ketua KPK Agus Raharjo sempat juga mengatakan bahwa ia berencana akan menambah personil hingga 600 orang di 2017 supaya kinerjanya bisa 2 kali lebih cepat daripada tahun 2016. Menurut Anda cukup signifikan tidak menambah personil dengan kecepatan menyelesaikan kasus? Itu sudah keharusan ya. Kalau kita lihat ada beberapa studi yang sempat saya pelajari, misalnya jumlah pegawai misalnya kalau di KPK kan per 2014 itu sekitar 672 orang, ya. Kalau di Thailand aja misalnya 1.300 orang. Itu sudah angka yang sangat berbeda. Tetangga yang dekat dengan kita misalnya seperti Malaysia yang luasnya nggak sama dengan kita, jauh di bawah kita, itu udah 7.600 personil. Untuk KPK-nya? Untuk KPK-nya, Badan Anti Rasuah. Apalagi misalnya seperti Singapura juga banyak juga. Artinya memang dari jumlah orang, kalau kita bandingkan dengan luasan wilayah, itu sudah tidak mungkin KPK bisa memonopoli perkara yang masuk. Padahal kepercayaan publik sama KPK tinggi sekali. Laporan per tahunnya kan sampai puluhan ribu ya, sampai sekarang kalau kita hitung-hitung ya total yang masuk. Sedangkan jumlah manusianya nggak banyak. Nah ini kemudian udah jadi persoalan terbesar buat KPK. Kalau seperti itu situasinya, artinya apa yang harus dilakukan KPK di 2017 agar bisa berjalan secara seimbang? Apa yang dia lakukan penindakan lanjutan, misalnya operasi tangkap tangan tetap dilakukan, tetapi kasus-kasus yang lama juga bisa terselesaikan? Ya, sebetulnya tadi sudah pasti yang pertama adalah penambahan jumlah personil ya. Karena apa? Kalau personilnya ditambah sudah pasti kerja yang tidak tercover bisa di-cover. Karena kalau kita lihat misalnya penyidik KPK itu kan tidak fokus pada satu perkara.
kadang-kadang dia menjadi ketua di tim yang satu, tapi dia harus menjadi tim bagian dari tim di tim kasus yang lain, sehingga dia terus tumpuk-tumpuk. Kalau boleh tahu gambarannya, satu penyidik bisa pegang berapa kasus sih sebenarnya? Saya sendiri belum pernah wawancara ya secara spesifik terhadap tim penyidik, tetapi beberapa pernyataan dari pimpinan KPK mengatakan dia ya banyak sekali ya, hampir semua tim yang sekarang sedang berjalan tuh dia dalam tanda kutip keroyokan. Jadi ini yang kemudian menghabiskan energi, waktu ya. Belum lagi tadi isu-isu yang berhubungan dengan kurangnya penyidik, kemudian penyidik yang berasal dari institusi kepolisian, kejaksaan, ada konflik-konflik kepentingan dalam penyelenggaraan, itu yang kemudian jadi persoalan-persoalan selanjutnya. Kalau soal anggaran, seperti apa sebenarnya KPK? Kekurangan anggarankah hingga kemudian beberapa kasus dipilih untuk diabaikan dulu, kemudian memilih kasus-kasus lain yang lebih penting untuk diselesaikan? Kalau anggaran sudah pasti juga ya, anggaran KPK memang terbilang kurang ya. Cuma kalau kita lihat lagi dalam keseluruhan, anggaran KPK itu kan sebetulnya bukan cuma bicara soal penyidikan, tapi juga ada anggaran misalnya dialokasikan untuk biaya koordinasi supervisi, pencegahan, kemudian hal-hal lain yang untuk monitoring misalnya, itu pun juga ada anggarannya. Nah yang kita lihat untuk proporsi penyidikan, penindakan sudah sesuai dengan budgetnya, tetapi misalnya anggaran-anggaran lain yang kita anggap belum maksimal seperti koordinasi supervisi ya, 2 tahun lalu misalnya anggarannya puluhan miliar di sana, tetapi tidak semuanya digunakan. Jadi yang memang tadi ke jumlah personil di KPK menentukan anggaran berapa anggaran yang bisa dia serap. Contoh paling sederhana misalnya anggarannya di koordinasi supervisi sampai hampir 50 miliar misalnya, tetapi personilnya tidak sampai 10 orang. Bagaimana mungkin orang di koordinasi supervisi dia bisa menyerap uang yang banyak, memaksimalkan, termasuk misalnya melakukan tugas utamanya. Supervisi, koordinasi, itu dia harus melakukan supervisi kejaksaan di seluruh Indonesia, kepolisian di seluruh Indonesia. Contoh paling sederhana misalnya yang terakhir kasus Lanyala yang divonis bebas, kan juga itu koordinasi dengan KPK, tetapi belum jalan ya. Mungkin kita juga mungkin KPK juga bingung misalnya siapa timnya yang nanti akan berkoordinasi, bagaimana respon dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sangat pelik ketika jumlah personel memang sedikit. Kemudian tidak bisa menyerap anggaran yang sudah ada. Baik, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.